Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya yang untuk materi ini ada perubahan dari kontrak awal. Jadi sebelum nanti masuk ke materi register user yang itu akan masuk ke setelah UTS, akan ada materi tambahan yaitu mengenai rangkaian header dan nanti akan ada rangkaian substruktur. Jadi yang untuk hari ini adalah materi terakhir sebelum UTS, yaitu mengenai rangkaian header. Nanti minggu depan kita recap mulai dari minggu awal kita praktikum hingga minggu ini, yang kemudian persiapan untuk UTP, seperti itu. Nah, rangkaian header itu seperti apa? Karena ini di modul tidak ada, saya coba carikan dari literatur begitu ya. Jadi rangkaian header atau rangkaian penjumlah ya, karena namanya header begitu, yaitu rangkaian yang menggunakan sistem penjumlahan pada rangkaian digital seperti itu. Jadi nanti akan ada dua tipe, yaitu half header dan juga yang full header seperti itu. Untuk yang half header merupakan rangkaian penjumlahan yang paling sederhana karena ini ya cuma terdiri dari dua gerbang logika saja, yaitu gerbang logika AND dan gerbang logika XOR. Jadi rangkaiannya hanya seperti ini. Nanti kita akan pakai IC yang dulu kita pakai di pertemuan pertama, yaitu IC XOR 7486 dan ICN 7408. Kemudian nanti apa aja yang kita cek. Jadi nanti di sini outputnya akan ada dua input di sini, A dan B. Outputnya akan ada dua, yaitu S itu sum, C itu carry, begitu. Kalau sum ini hasil penjumlahannya maksudnya. Kalau carry nanti semacam kalau nyimpan begitu ya, kalau penjumlahan dulu waktu SD begitu. Nah, di sini nanti tabel kebenarannya akan seperti ini di sini. Cara membacanya seperti apa? Nah, ini ada penjelasan juga di bawahnya. Jadi misalkan A dan B itu sama-sama 0. 0 plus 0 itu akan sama dengan 0. 0 plus 1, 1 plus 0 itu akan sama dengan 1. Dan 1 plus 1 itu akan sama dengan 0. Tetapi di sini menyimpan 1. Nah, itu carry 1. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi sumnya nanti hasilnya akan yang di sini 0110 ini dengan urutan inputan seperti ini, dan carry-nya akan jadi seperti ini 0001. Nah, kalau di sini terbalik ya, carry-nya di sebelah kiri baru sum-nya. Jadi bisa dilihat ini juga berlaku nanti untuk kalau inputnya lebih dari 2, 3 atau 4 misalnya. Konsepnya tetap sama seperti itu. Jadi 0 plus 0 itu 0, sumnya juga 0. 0 plus 1, sumnya itu 1, tapi tidak ada yang disimpan, jadi 0. 1 plus 0 itu sama dengan 1 dan tidak ada yang disimpan. 1 plus 1 sama dengan 0 dan menyimpan 1. Kayak begitu. Kita akan langsung saja, kita akan coba merangkai. Kita butuh 2 IC ya tadi. Kita langsung ke VBB. Kita butuh IC 7486. Nah ini IC XOR dan IC N 7408. Nah, VCC dan ground-nya sudah saya pasang, tinggal kita nanti hubungkan dengan wire. Jangan lupa tadi untuk output-nya kita butuh 2. Nanti kita akan pasang. Dan saklarnya kita juga butuh 2. Oke. Kita akan perbesar. Oh, bentar. Sebelum kita perbesar, kita harus hubungkan dulu VCC dan ground-nya. Masih ingat ya? VCC-nya selalu di pojok kiri atas kalau masang IC-nya benar. Dan jangan lupa ini dihubungkan ke sampingnya. Kemudian yang ini juga. Dan ground-nya. Kita sambungkan ke samping. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal saya zoom in. Kita akan pasang saklar dan LED-nya. Oke. Kita coba.
saklarnya kita akan pakai yang dari atas tadi itu yang ini adalah A, jadi yang nyambung ke apa XOR, kemudian satu lagi yang nyambung ke B itu yang nyambung ke N. Kita akan cek lagi rangkaiannya seperti ini. Oh bukan, oh dua-duanya masuk ke XOR dan kemudian juga masuk ke N. Oh kalau begitu kita jadikan satu aja ya biar lebih enak, tinggal nanti kita jumper. Oke, nah sekarang kita jumper, wire kita pakai green misalkan. Nah ini yang A, kita hubungkan sama A juga di sini. Kemudian yang B sama B. Kemudian kita outputnya, ini output sum-nya. Output sum-nya saya taruh sini. Ini output carry-nya. Oke, seperti ini. Nah, kita cek sekali lagi. Ini ya, sama-sama inputnya, sum-nya, carry-nya seperti itu. Nah, sekarang biar lebih gampang, ini akan saya kasih keterangan. Jadi kita kasih notes gitu ya. Ini notes-nya. Ini A. Begitu. Kemudian ini kita copy dan paste. Mau nggak ya? Oh mau. A-nya di situ, yang ini buat B. A-nya di sini. Oh, belum di move. Di sini B. Oh, nggak mau dia. Oke, nggak apa-apa. Dihapus aja dulu. Ya, kita seperti tadi aja. Kita buat baru. Buat B. Oh, B. B, udah. Terus kemudian ini adalah sum. Sum. Satu lagi. Yang di sini, ini adalah C. Carry. Oke, sudah ready. Sekarang kita coba on. Nah, sudah on. Ketika 00, A dan B 0, maka carry dan sum-nya 0, Masian ya. Kita cek kembali lagi. Ketika 01 harusnya sum-nya 1. Oh, sebentar, ada yang salah kah? Oh, ya, ini salahnya di sini nih ya. Kebalik S dan C-nya. Sum-nya itu hasil dari yang XOR. Dan carry-nya hasil yang dari N.
hati-hati yang seperti ini harus dicek lagi. Oke, kita on lagi. Oke, 00 masih 00. 01 dijumlah 1 kan, benar. Carry-nya 0. 01 juga sumnya 1, carry-nya 0. Kalau 11, carry-nya 1, sumnya 0. Nah, seperti itu rangkaian half adder. Kemudian kita matikan dulu. Kita kembali ke tadi materinya. Nah, sekarang kalau misalkan yang full adder. Yang full adder, nah ini rangkaiannya agak sedikit lebih ini ya rumit karena ada 3 macam gerbang logika di sini. Ada ketambahan 1 OR. Nanti kita akan pakai 7402. Nah, tapi yang lainnya sebenarnya ini seperti 2 half adder gitu ya, dijumlahkan dengan menggunakan OR. Tapi nanti yang berbeda adalah di ini hasil terakhirnya. Hati-hati untuk merangkainya nanti ya di sini. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan tabel kebenarannya ini ABC ya sama CIN ini kombinasi dengan 3 input. Jadi akan ada 8 macam jenis inputan di sini kombinasinya ya. Terus kemudian outputnya nanti akan ada sum sama ya, sum dan carry. Nah ini 0, 0, 0, 0 tambah 0 tambah 0, 0. Carry-nya juga 0. 0 tambah 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1 tambah 1. Nah ini dia sum-nya 0, tapi carry-nya 1. Nah ini hati-hati di sini ya. Dan ini 1, 0, 0, berarti dia sum-nya 1, carry-nya 0. Nah baru ketika ada 2 inputan yang bernilai 1, berarti dia sum-nya itu 0, tapi carry-nya 1. Lihat sama yang terakhir, ketika kombinasi ketiganya mendapat input 1, berarti dia sum-nya itu 1, carry-nya 1. Nah, dari rangkaian ini kita akan coba buat ya ini. Mungkin yang pertama-tama kita akan coba buat ini aja dulu, 2 half adder, baru kemudian kita gabung gitu ya. Jadi yang ini tadi tidak akan saya ubah, tapi akan saya tambah ya berarti di sini nanti. Sebentar inputnya. AB-nya tetap nggak berubah seperti tadi, ketambahan input 1C nanti. Oke. Nah, sekarang berarti seperti yang half adder yang pertama, kita akan menggabung apa namanya? XOR dan N-nya. Ini kebalik saya posisinya ya, tapi mungkin sebaiknya apa namanya? Posisinya disesuaikan agar nanti tidak bingung. Karena di sini kan ini yang depan ini N dulu, baru di sini XOR. Biar sama dengan yang ada di tadi contohnya, sebaiknya XOR dulu yang di depan, biar tidak bingung. Tapi sebenarnya sama saja ya. Entah itu inputnya dari sini atau dari sini itu sama, karena kan sama-sama di jumper di sini. Seperti itu. Oke, kita akan jumper dulu. Ini yang kedua ya. Ini dari sini kita akan jumper ke sini. Oke, sudah. Kemudian yang ini 2B ke 2B. Oke, sudah. Nah, sekarang yang itu sudah. Nah, yang ini sudah kita jumper. Sekarang kita mau menggabungkan. Kita tambahkan satu input lagi yang dia masuk ke XOR yang kedua. Kita zoom out dulu ya. Kita butuh mana tadi bentar. Kita butuh satu inputan yang dia nyambung ke XOR yang kedua. XOR ke yang kedua ini di sini ya. Nah, ini. Terus kemudian nyambungnya di XOR yang kedua sudah benar. Terus kemudian output XOR yang pertama masuk ke XOR yang kedua. Ini kita pakai wire yang berbeda ya biar nggak bingung. Saya akan zoom out. Akan warna
orange. Nah, ini outputnya ini masuk ke sini. Jadi selain yang ada inputnya itu tadi. Oke, sudah. Kemudian yang ini sudah, yang ini juga sudah. Nah, sekarang tinggal kita buat yang dengan OR-nya. Di sini ya ini harus hati-hati ya. Di sini yang belum nyambung itu tinggal outputnya N, dua outputnya N ini aja. Tinggal nanti hasil terakhirnya posisinya yang berubah. Hasil terakhirnya maksudnya ini, yang ini. Kita akan geser, akan pindah terlebih dahulu. Ini juga. Move. Kemudian ini akan saya pindah ke sebelah sini agar memudahkan. Oke. Karena IC 7432 belum nyambung ke VCC dan ground, saya sambungkan dulu. Oke, ground-nya. Oke, sudah nyambung. Belum lagi. Sekarang, tinggal tadi outputnya N yang pertama, jadi kita cek lagi ya. Outputnya N yang pertama masuk ke OR. Outputnya N yang pertama, ini berarti ya. Ini masuk ke OR. Saya buat silang biar lebih jelas. Karena jumpernya warna putih. Ini. Atau mungkin jangan putih ya ini. Saya ganti aja biar nggak bingung. Takutnya nggak kelihatan. Purple. Dari sini ke output salah satu OR. Kemudian yang kedua, nah ini kita cek lagi ya. Ini N yang pertama masuk, N yang kedua masuk ke kaki yang satunya, kaki input satunya untuk yang OR. Di sini termasuk yang di sini. Nah, tahunya bagaimana input dan outputnya? Ini biasakan lihat di sini ya. Untung sudah ada dinamai kakinya. Ada A, B, Y. A, B itu pasti jadi input, Y itu pasti jadi output. Nah, kemudian ketika ini sudah selesai, cek lagi outputnya itu ada di XOR yang kedua dan di OR. Berarti kita pasang LED-nya XOR yang kedua. Berarti dia ada di sini. Kemudian ini ada di sini. Oke. Nah, semoga sudah benar ya. Ini yang di OR itu yang carry. Nah, sorry. Sekarang tumpang tindih nih ya, susah ya. Nah, di sini ini harus kita namain si out biar nggak bingung. Kemudian ini kita copy, kita paste. Itu gimana di sini? Ini tuh yang buat yang ini ya. Itu dikasih nama si in. Terus tadi ini S-nya nggak kelihatan ya, tambahin satu. Ini sum. Oke. Kita coba, kita on. Oke, mulai dari 00 ya. 00 semua, sumnya 0,
Si out itu berarti yang carry-nya ya. Itu apa? 0 juga. Ada 1, nah sumnya pasti 1. Ada 2, sumnya harusnya 0, kemudian C-nya sama dengan 1. Nah, ini benar. Kemudian yang ketiga, C-nya. Nah, ketika C-nya dinyalakan, sumnya kan karena 1 tambah 1 tambah 1. Nah, berarti kan sama dengan 1 nyimpen 1. Makanya carry-nya juga 1 di sini. Nah, seperti itulah rangkaian adder. Karena di sini kan kita bilangannya apa di digital, kita pakainya biner, jadi 0101 doang, nggak ada angka lain. Jadi penjumlahannya seperti itu. Nanti akan dilanjutkan setelah UTS dengan Pak Edo untuk rangkaian subtraktor. Nah, ini kebalikannya. Kalau adder itu penjumlahan, subtraktor nanti pengurangan. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup chat WhatsApp. Kemudian nanti mungkin untuk tugasnya nih, nah karena ini belum ada tugasnya adalah membuat mungkin yang lebih rumit lagi berarti ya, yang bentuknya paralel. Nanti dicoba aja yang lebih dari 3 begitu, atau sederet seperti ini. Nanti akan saya jelaskan, saya berikan tersendiri, saya sediakan di aula. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.